Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwa samiul alim. Sahabat kurma yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih ditakdir oleh Allah bisa berkhidmat puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang tak terhitung kasih sayangnya Allah kepada kita semua yang menjalankan Ramadan ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan welas asih Allah, mendapatkan ampunan dan keberkahan Ramadan, sehingga dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sebutan Ramadan. Ada Ramadan Syahrul Quran, ada Ramadan Syahrul Maghfirah, ada Ramadan Syahrul Rahmah, Ramadan Syahrul Itqu minan nar, Ramadan Syahrul Mubarak. Dan yang kita sebut hari ini, kita bahas hari ini, Ramadan Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan kita. Mendidik kita yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Mendidik kita yang tadinya tidak gemar sholat berjamaah menjadi istiqomah sholat berjamaah. Disiplin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma, berkaitan sebutan Ramadan terakhir, Ramadan Syahrul Tarbiyah, maka dalam kesempatan ini mari kita renungkan beberapa tarbiyah atau pendidikan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada putranya, pada Hasan, untuk nanti kita implementasikan dalam dimensi kehidupan kita sehari-hari pada anak-anak kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpesan pada anaknya, berpesan pada Hasan waktu itu. Yang pertama, yang selalu dididikkan pada Sayyidina Ali, wahai Hasan, ingatlah dan selalu bersyukurlah tentang akal yang telah diberikan Allah kepadamu, nak. Didik akalmu dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai tauhid. Bersyukur dengan akal yang sudah diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membedakan manusia dengan hewan ada akalnya. Akal yang tidak terdidik pada diri kita, nak, maka orang itu akan menjadi jahat, kejam, melebihi binatang. Maka didik akalmu. Berikan tarbiyah kepada akalmu sejak dini. Tanamkan nilai-nilai tauhid pada akalmu. Kenalkan akalmu dengan nilai ketuhanan. Kenalkan akalmu dengan nilai-nilai Islam. Sehingga akalmu nanti akan menggerakkan kakimu, tanganmu untuk selalu berbuat untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua, anakku, ketahuilah pendidikan yang kedua dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada Hasan putranya. Anakku, ketahuilah bahwasanya kemiskinan yang terdahsyat
Bukan kamu tidak punya uang, nak. Bukan kamu tidak punya dirham. Bukan kita tidak punya deposito. Bukan kita tidak punya emas lantakan. Tapi kemiskinan yang paling dasar, anakku, adalah kebodohan. Lawan kebodohan. Jangan sampai kau aturanmu bodoh, nak. Karena sesungguhnya kemiskinan yang paling hakiki, yang paling dahsyat adalah kebodohan. Belajarlah, nak, sampai liang lahat. Kata Rasulullah SAW, "Utulul ilma minal mahdi ilal lahdi." Mencari ilmu itu, nak, dari alam kandungan sampai liang lahat. Tiada berhentinya mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu, dirimu akan diangkat oleh Allah. Diberikan derajat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu itu hidupmu akan mudah. Perangi kebodohan, anakku, dengan selalu belajar dan belajar. Yang ketiga, anakku Hasan, jauhi sikap sombong. Ketahui ya, nak, iblis itu orang yang sangat taat pada Allah. Iblis itu ribuan tahun sujud pada Allah. Satu yang membuat iblis terusir dan dilaknat oleh Allah, penghuni neraka selamanya, yaitu kesombongannya. Jauhilah sikap sombong yang membedakan orang beriman, yang membedakan hamba Allah, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iblis laknatullah adalah kesombongan. Jauhi sikap sombong. Karena sifat sombong itu harus dimiliki oleh iblis laknatullah. Jauhi sikap takabur. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan berjalan menegakkan wajah. Tapi tunduklah. Tengok kanan kiri. Bantu sesama. Bantu sesama saudara-saudara. Tanamkan empati dalam kehidupan sosial. Jangan sombong kepada sesama saudara-saudaramu. Karena sombong dan takabur hanya milik iblis laknatullah. Yang keempat, anakku, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada mahkotanya. Kemuliaan kita itu bukan terletak pada tahta atau mahkota yang kita pakai, anakku. Kemuliaan kalian nanti, kemuliaan manusia, itu terletak pada akhlaknya. Anakku, jaga akhlakmu kepada kedua orang tuamu. Jaga akhlakmu kepada guru-gurumu. Jaga akhlakmu kepada orang yang lebih tua daripadamu. Wa waqqara shaghirum kabirahum. Hormati orang yang lebih tua daripadamu. Anakku Hasan, yang berikutnya, jangan berteman dengan orang yang kikir. Karena kikir itu tidak pernah mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan jiwamu untuk berbagi kepada sesama saudara-saudaramu. Allah memberikan rezeki, itu ada hak orang lain. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah ada hak milik orang lain. Kita selalu budayakan untuk berbagi kepada sesama. Karena bersedekah, berzakat, infak, itu akan membuka hidup kita lebih mudah. Hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sekali berteman dengan orang kikir. Dan jangan sekali-kali menjadi orang kikir. Karena kikir itu jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari kebarokahan hidup orang kikir. Dan yang berikutnya, anakku, jangan berteman dengan pendusta. Karena orang berdusta itu menyesatkan kalian. Jangan berdusta, anak. Berkatalah jujur. Karena kejujuran itu ada refleksi watak, personality, karakter ada seseorang yang menentukan masa depan dirimu, masa depan keluargamu, masa depan bangsamu. Wahai sahabat kurma, kira-kira demikian nasihat Sayyidina Ali Karramallahu wajhah dari putranya Hasan yang selanjutnya bisa kita reaktualisasikan pada anak-anak kita. Kita bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana yang dididikan, disampaikan oleh Sayyidina Ali pada Hasan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi anak-anak generasi yang qurrata a'yun wa ja'alal muttaqina imama, generasi yang maslahah barokah dunia terlebih di akhirat dengan tak kelak nanti. Demikian walafu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.